Al-Habib maknanya apa? Sang kekasih. Ya, tapi bukan kekasih sembarang orang. Bukan kekasih mbak-mbak, bukan. Ibu-ibu enggak apa-apa, nenek-nenek enggak apa-apa ya, Habib ya. Kalau ada adikku jangan dulu. Langkahi dulu mayat saya, kan? Kenapa beliau kita panggil Al-Habib yang sama-sama kita cintai? Karena kita diwajibkan mencintai beliau. Jadi yang tidak cinta harus dicinta. Bila perlu kita pelet sudah, biar cinta sama beliau ini. Betul. Tiang aja si mama beli akan tiang liannya. Harus. Tapi jangan salah paham normal tiang nih. Aduh, ini kita harap bab tiang sekeji-keji lagi. Ayo. Tutup wah. Aduh ini wah. Soalnya tenggelam tiang kalau di samping beliau ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlu baiti amanun li ahli al-ard." No. Keluargaku, kata Nabi, keturunanku, kata Nabi, adalah kunci dan sumber keamanan bagi penduduk bumi. Keturunan beliau dan keturunan beliau ini banyak. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Salah seorang mufassir atau sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini, sesungguhnya wahai Muhammad, Allah berikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini maknanya keturunan yang banyak dan mulia. Karena waktu itu ada orang kafir yang ngejek beliau tidak punya keturunan katanya. Karena bija-bija beliau si mama-mama rata-rata meninggal masih kecil, sehingga diejek sama orang kafir. Oh, Muhammad ini tidak punya keturunan, darah penerusnya. Ternyata turun ayat suci Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar." Oh, wahai Muhammad, kami sudah berikan engkau Kautsar. Kautsar ini adalah Sittina Fatimah alaihissalam radhiyallahu anha. Dari Siti Fatimah ini lahir Imam Hasan, Imam Husain. Terus ke bawah sampai sekarang ini banyak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Habib Fairuz wan Syurur ini. Ini beliau ini adalah keturunan Rasulullah. Kalau bapak ibu keturunan siapa? Allahu a'lam. Tiang doang, paling kakek doang udah mentok. Setelahnya tidak tahu tiang siapa. Tiang Abdul Aziz, ayah anda tiang Tuan Guru Haji Husnul Duat. Di atasnya Tuan Guru Haji Jamaluddin. Di atasnya tidak tahu tiang sudah. Yang tanya-tanya sana sini, Papu Usah katanya. Papu Usah, Papu Usah. Di atas Papu Usah siapa? Di atas Papu Usah siapa? Amak Papu Usah. Yuh. Terus di atasnya lagi Papu Usah. Terus Baluk Papu Usah. Aukat cukupang wah ndak terusang saya bilang. Takutnya diterus-teruskan Abu Jahal tiba-tiba teruskan. Nauzubillah min zal. Insyaallah enggak. Lalu onolah. Kita ini berbeda dengan beliau secara nasab dan juga secara hasab. Wajib kita cintai beliau karena beliau inilah yang membuat Reban Tebu ini menjadi aman. Alhamdulillah. Makanya dulu beliau katanya sering kesini. Makanya dulu aman deh. Sekarang aman apa enggak Reban Tebu? Aman? Alhamdulillah. Lagu mikirnya tidak aman ini. Yo. Oh bagus sudah. Tidak apa-apa Ustaz. Ya jari backsona ke istilahnya nih. Fa idza dhahaba ahlu baiti dhahaba ahlul ard, kata Nabi. Kalau keluargaku sudah tidak ada dari muka bumi, pergi dari bumi ini,
Nauzubillah, maka dhahaba ahlul ard, maka musnah penduduk bumi. Jadi kita bersyukur di reban tubuh ini walaupun dengan segala keterbatasan datang salah seorang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman sentosa insyaallah. Kalau kurang-kurang aman, undang lagi beliau. Lagi kurang, undang terus. Sampai betul-betul beliau bila perlu pindah rumah juga ke reban tebu. Seperti tiang ini. Ada tanah kosong di belakang. Tadi ada. Tiang kasih gratis. Yang penting pindah ke sana. Ada kan? Setuju enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kenapa? Tidak usah kita culik saja. InsyaAllah kita culik keturunan Nabi tidak apa-apa. Karena kita culik untuk kebaikan. Sudah menikah Habib nggih? Belum? Sudah sekali. Sekali doang. Sama kayak Tiang. Nanti kita sama-sama cari nggih. Mbak nangka dulu mic-nya sampai rumah ya. Allahumma salli ala sayyidina. La ilaha illallah. Sensor. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilzamu mawaddatana ahlal bait." Kata Nabi, pada cintailah ahlul bait, keluarga Nabi dan keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta sama beliau? Ilzamu mawaddatana ahlal bait, kata Nabi. فَإِنَّهُ مَنْ يَلْقَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. Karena barang siapa meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, dakhalal jannah, wajib tamat surga dengan sebab syafaat ahlul bait. Ini salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar cinta sama keturunan beliau, maka insyaallah dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah, kenapa kita cinta sama beliau? Tidak lain, tidak bukan karena kita sangat cinta sama datuk beliau, sama kakek beliau, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita cinta sama orang, pasti kita cinta sama keturunannya. Betul apa tidak? Kalau kita sayang sama orang, kita cinta sama keturunannya. Nah, kalau kita cinta sama keturunan Rasulullah, maknanya kita cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta sama beliau, insyaallah beliau selalu bersama kita di dunia dan di akhirat. Beliau itu rahmatan lil alamin. Bayangkan Bapak Ibu, kita semua selalu bersama, ditemani oleh rahmatan lil alamin, bercucuran rahmat. Tadi Bapak Ibu berdiri, betul apa tidak? Kenapa berdiri? Jangan ada yang berpikir karena menyambut tiang kebetulan doang ini sampai pas lagi berdiri. Tidak ada hubungannya. Tapi kita berdiri karena memang menyambut tahun baru? Enggak. Bukan juga menyambut tahun baru, tapi menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya pendek Bapak Ibu? Ragu-ragu ini. Percaya pendek? Percaya yang tadi disambut adalah Rasulullah? Ibu-ibu percaya sudah? Kurang percaya ya. Ini ikut cerita yang sudah cerita. Kisah nyata. Kisahnya ada seorang ulama yaitu As-Sayyid Alawi, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakek daripada Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki. Tahu dah Sayyid Muhammad Alawi? Ulama Mekah, dan pernah datang ke Pancor berziarah kepada Al-Maghfurullah Maulana. Terkenal beliau ulama masyhur, muhaddithul haramain, ahli hadis, ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Sayyid Muhammad Alawi ini punya kakek namanya Sayyid Abbas.
Said Abbas talai pokoknya wah, masih zaman hitam putih. Pernah diundang ke Palestina. Diundang ke mana? Untuk apa diundang ke Palestina? Untuk diminta sama pemerintah Palestina jadi mandor. Coba. Ada mandor kan? Yang mengawas orang bekerja pembangunan. Ya, masa ulama besar suruh jadi mandor? Sebentar dulu, mandor apa dulu? Bukan mandor rumah siapa-siapa, tapi mandor renovasi kubah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini sedang direnovasi, yang jadi mandornya ulama-ulama sebagai ta'zim kepada Masjid Al-Aqsa, masjid tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebelum Mi'raj ke langit. Masjid Al-Aqsa. Harus ulama jadi mandornya. Begitu Said Abbas ini datang sebelum mulai pembangunan, sebelum mulai renovasi, dibuka terlebih dahulu dengan pembacaan maulid dan salawat seperti yang Bapak Ibu dan kita semua laksanakan pada malam hari ini. Persis, tidak kurang tidak lebih, insyaallah. Maulid Masjid Al-Aqsa dipimpin oleh Said Abbas Al-Maliki. Said Abbas ini dah keturunan Nabi, keturunan Imam Al-Hasan. Kalau beliau ini keturunan Imam Husain. Sudah jak keturunan Zaid. Hasan kan dia. Jadi Said Abbas keturunan Imam Hasan, memimpin selawatan dan maulidan seperti tadi. Nah, acara seperti tadi ada semendak kita butang Bapak Ibu. Ada berapa menit bro? Sekitar 5 menitan ya. Tidak dari awal sampai akhir. Ada semendak. Lagu Said Abbas ini begitu mulai, ada satu orang syekh dengan beluk puluhan tahun umurnya gana. Lekan awal nak berdiri. Coba ndak duduk-duduk. Padahal si lain masih tokol, dia sudah berdiri. Hanya Said Abbas, Syekh, tokol jeluk deh man wayanan, tokol. Tolak al-badru kita berdiri. Dia namanya tetap berdiri. Enggak mau mana. Duduk, dia namanya. Aukah lurang wah. Ada yang bisiki beliau, memang Syekh ini memang selalu berdiri aja dia hadir maulid dari awal sampai akhir dia berdiri. Enggak bisa dilarang. Alurang wah kah? Aukah dibiarkan berdiri. Terus sampai mulai tala'al badru, semua berdiri. Ya anda tetap berdiri. Akhirnya begitu duduk, masih doang dia berdiri, coba. Padahal sudah tua. Al-Kisah, selesai acara selawatan, selesai acara maulidan. Akhirnya Said Abbas beruntakol dengan doa ini. Said Abbas pun memanggil, Syekh, apa aja rahasia, apa sebab kenapa sudah berdiri dari awal sampai akhir? Apa kata orang tua ini? Baik, aku cerita sudah. Datang ke rumah nanti. Sudah. Begitu selesai pengajian, selesai semua pembukaan, akhirnya Said Abbas datang main ke rumah orang tua tadi. Kah cerita aku dulu. Sang arah rahasia, sang arah khasiat, sang arah apa cerita aku dulu. Kenapa sudah berdiri dari awal sampai akhir? Berceritalah dia orang tua ini. Angkatna. Saya paling tidak percaya Nabi datang le acara selawatan seperti ini. Tidak aku percaya Nabi meninggal. Tahu dari Madinah terus tahu kuburna. Masa datang ke Masjidil Aqsa? Masa datang ke mana-mana menghadiri acara selawatan? Katanya berdiri menyambut Nabi. Aduh, tidak mungkin. Dia entah makal kan. Dulu saya tidak percaya kata orang tua ini. Dulu lagu. Ternyata suatu ketika mimpi dengan toa ini. Dia masih bercerita ini. Di dalam mimpinya dia menemukan acara seperti ini selawatan. Kalau tidak salah lokasinya juga di Masjid Nurul Haq, Reban Tebu. Mudah-mudahan ya, amin. Setelah suzan kan, husnuzan, suzan. Setelah berdoa, walaupun belum ada kita waktu itu kan. Insyaallah.
acara seperti ini dihadiri oleh Al-Habib Fairuz juga dan Tuan Guru Zainuddin. Insyaallah tiang juga ada di mimpi itu. Amin ya rabbal alamin. Ternyata ini dalam mimpi. Ternyata begitu pada berdiri, tentu datang Nabi. Kaget tiang katanya. Nabi betul datang Rasulullah SAW. Ternyata Nabi suruh apa? Taqol. Disuruh duduk semua yang hadir. Karena beliau yang perintah, duduklah semua. Apa kata Nabi? Nanti saya yang keliling, kata Nabi. Yang begitu saya keliling, satu-satu berdiri, salaman, aku duduk lagi. Terus bergilir. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ini yang saya lakukan di setiap acara maulidan dan selawatan seperti ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Betul, berdiri, salaman, cium tangan, ya Allah, duduk lagi, berdiri lagi terus. Ini dengan tolak si mimpi ini menunggu giliran. Ada dia hadir di situ. Ternyata sampai giliran orang tua ini, waktu itu Sang Daiman Tolak lalu kan, kamu duduk saja anak Nabi. Tidak usah berdiri-berdiri kamu. Karena kamu tidak percaya saya datang. Sedih. Disuruh duduk, jangan berdiri-berdiri. Apa yang terjadi Bapak Ibu singkat cerita. Bangun dari tidur orang tua ini. Ternyata dia tidak bisa berdiri. Tentu coba. Lumpuh naina coba. Karena Rasulullah perintah kakinya jangan berdiri lagi. Betul dia tidak berdiri. Bercucuran air mata, hukuman kepada yang ingkar sama acara yang mulia seperti ini. Sallallahu alaihi. Pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, pergi kemana-mana, sampai ke luar negeri berobat, tidak sembuh-sembuh lumpuhnya itu. Akhirnya ke Spinate, pergi ke orang soleh, curhat ya dengan soleh terus. Apa kata orang soleh itu? Oh, kalau begitu kamu harus bertobat. Taubat dong dari obatnya. Dan harus hadir maulid. Apa kata orang tua ini? Syekh, saya nazar kalau saya sembuh, kalau saya sembuh dan bisa berdiri lagi, bisa berjalan lagi, setiap acara maulid wajib saya hadir dan tidak mau saya duduk dari awal sampai akhir saya berdiri. Nazar, saking taubat dan menyesalnya. Subhanallah. Al-kisah ternyata di suatu malam mimpi lagi orang soleh. Apa orang tua ini? Betul. Begitu dalam mimpinya persis acara selawatan juga. Dihadiri oleh bapak ibu juga. Di Reban Tebu juga insyaallah. Amin. Dilihat hadir. Dan datang juga kembali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sama persis berdiri. Begitu sampai ke orang yang tadi, apa kata Nabi? Sekarang kamu berdiri sambut saya. Salam sama. Salam berdiri dia, salaman, cium tangan, dan begitu bangun dari tidur cigah ya lompat dia berdiri coba. Sembuh karena disembuhkan oleh baginda Rasulullah. Apa kata orang tua bercerita oleh Said Abbas? Sejak itu Said Abbas, saya ingat nazar saya. Setiap acara maulid dan selawatan seperti ini, saya berdiri dari awal sampai akhir. Artinya apa? Kisah ini semakin meyakinkan kita bahwa di tempat ini hadir bersama kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih hadir cucu beliau di sini. Ya Allah ya Karim, maka yakin insyaallah walaupun kita tidak melihat Aranja Atenta ini banyak kotorannya, sabarkah? Walaupun kita tidak melihat langsung, tapi kita yakin saat ini sedang dipegang kepala kita satu persatu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan majelis ilmu dihadiri dengan orang saleh. Udah dihadiri oleh keturunan Nabi, dihadiri juga oleh ulama. Yang namanya ulama ini warathatul anbiya. Jadi di sini ada cucu Nabi, ada juga pewaris Nabi. Siapakah pewaris Nabi? Sekarang mari kita simak dengan seksama
pengajian sekaligus penutup dari ulama kita, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita semua Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zainuddin Badrun, hafizahullah wa radhiya anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sebelum tiang tutup, tiang ucapkan Happy New Year. Happy New Year. Ya, karena susah lalu Happy New Year. Pokok selamat tahun baru ya. Kita menyambut tahun 2021. Dengan selawatan seperti ini kita berdoa mudah-mudahan di tahun 2021 ini, besok insyaallah Indonesia lebih aman, lebih tentram, lebih damai, khususnya Reban Tebut bercucuran rahmat. Masjid ini insyaallah akan semakin cepat pembangunannya. Kayaknya Ustadz, sepertinya beliau kita undang jadi mandornya ini. Pernah ikut ngecor? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harus berlanjut berarti ini. Tapi dulu Ustaz ya, Habib ya. Dulu coba. Besok lagi insyaallah. Tapi bukan ngecor. Duduk santai nanti yang temani ngerokok, ngopi, biarlah tukang-tukang pada kerja. Ya, siap. Gimana Pak Kadus? Insyaallah nggih. Baik. Sekali lagi selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini yang belum nikah, lagu wayana nikah deh. Kalau belum wayanya jangan. Habib belum nikah Habib? Pecah. Siapa yang belum nikah di sini? Agar narak warga Reban Tebu keturunan Nabi. Ante ya Allah ya Karim. Ya? Gimana? Bebalu gimana Habib? Ya. Iya betul. Arab doa kan betul. Tapi kan lain Bapak, Siti Khadijah kan lain. Tidak pada yang dirinya Siti Khadijah. Jauh lain si sumur. Tapi insyaallah kalau menikah dengan beliau berkah luar biasa. Tapi begitu menikah dengan beliau takutnya yang lain bilang kutunggu jandamu terus yang masih dah. Karena dah mengambil berkahnya. Jangan. Ada anak saya perempuan 2. Ada anak saya. Masih TK so. Lalu kan sudah awet muda insyaallah. Ya. Ya Allah ya Karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano niya?